familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonya Soraya Putriani dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang seminar usul yang berjudul Populasi dan Biomasa Cacing Tanah pada Lahan Jagung Manis dengan Aplikasi Pupuk Organik pada Tanah Ultisol. Di sini akan menjelaskan latar belakang dari usul penelitian kali ini. Jadi yang pertama, pertanian merupakan suatu kegiatan yang memproduksi atau mengelola tumbuhan dan hewan. Yang kedua, pertanian mencakup sumber daya tanah, air, mineral, dan penggunaan modal dalam berbagai bentuk, tenaga kerja, proses produksi, bahan yang digunakan, serta biaya pemasaran. Dan yang ketiga, teknologi pertanian yaitu pemakaian benih, jenis pupuk, irigasi tanah, pengolahan tanah, pemberantasan hama dan penyakit. Penelitian kali ini, tanaman yang digunakan yaitu jagung manis. Dengan bertambahnya penduduk, maka permintaan jagung manis pun akan semakin meningkat. Dengan itu, petani perlu menambah pengetahuan tentang teknik budidaya tanaman jagung manis. Jagung manis merupakan tanaman yang dapat tumbuh di segala macam tipe tanah dengan pengairan yang baik. Kondisi pH yang baik untuk jagung manis yaitu antara 6 sampai 6,5. Jagung manis pun dapat beradaptasi di iklim yang luasnya pada 58 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan dengan ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Dan temperatur yang untuk jagung manis ini harus baik, kelembaban udara, intensitas cahaya, dan panjang hari untuk pertumbuhan jagung manis yang optimum tidak jauh berbeda dengan jagung biasa. Perawatannya pun tidak jauh berbeda dengan jagung biasa, perbedaannya pun hanya sedikit. Kecambahan benih pada jagung manis yaitu optimum terjadi pada temperatur 21 derajat sampai 27 derajat Celcius. Pertumbuhan bibit pada tanaman jagung manis berlangsung pada sekitar suhu di antara 10 derajat sampai 40 derajat Celcius setelah berkecambah. Pertumbuhan yang baik pada suhu antara 21 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan beberapa kultivar dapat dipanen paling cepat pada umur 70 hari. Dan 70 hari itu terjadi setelah penyerbukan sekitar 8 sampai 24 hari. Jagung manis tersebut akan ditanam pada tanah ultisol. Yang kita ketahui, tanah ultisol merupakan tanah yang memiliki berbagai macam permasalahan. Yang pertama yaitu struktur tanah yang kurang mantap. Yang kedua, infiltrasi dan permeabilitasnya lambat. Yang ketiga, aerasi buruk. Dan yang keempat, kandungan bahan organik rendah. Yang kelima, porositas rendah sehingga menyebabkan tanah menjadi padat. Dengan tanah padat tersebut tidak ada pori makro ataupun pori mikro. Nomor 6, agregat kurang stabil dan lambat, akibatnya bahaya erosi akan meningkat. Dengan erosi tersebut maka kesuburan tanah pun akan menurun. Yang ketujuh, bobot isi pada lapisan tanah bawah tinggi. Tanah ultisol dalam segi kimia, yang pertama, pH tanahnya rendah, yaitu sekitar 3,5 sampai 5. Reaksi tersebut merupakan reaksi tanah yang masam. Yang kedua, kandungan Fe, Mn, dan Al tinggi. Dengan itu, maka akan terjadi toksisitas pada tanah tersebut dan berakibat buruk pada tanaman yang terdapat pada lahan tersebut. Yang ketiga, unsur hara rendah. Dan yang keempat, biologi tanah yang rendah dikarenakan kurangnya kandungan bahan organik dan unsur hara. Berbagai permasalahan pada tanah ultisol, petani perlu melakukan berbagai penanggulangan agar tidak terjadi kerusakan pada lahan tersebut dan dapat digunakan kembali. Yang pertama yaitu penggunaan pupuk hijau, yang kedua pupuk hayati, yang ketiga peningkatan biomasa, karena dengan biomasa ini akan meningkatkan kandungan unsur hara dan memperbaiki sifat kimia dan fisika tanah ataupun biologi. Yang keempat, penyiapan kompos. Penyiapan kompos pun sangat dibutuhkan dalam penanggulangan tanah ultisol karena kompos merupakan sumber dari berbagai unsur hara. Dengan penanggulangan ini diperkaya dengan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit secara hayati, diharapkan mampu memperbaiki kesehatan tanah sehingga hasil tanaman dapat ditingkatkan tetapi aman dan menyehatkan manusia yang mengkonsumsinya. Jadi dengan penggunaan berbagai penanggulangan dengan organik tersebut
dapat memperbaiki kesuburan tanah dan tidak berbahaya bagi yang mengkonsumsinya, terutama manusia. Prinsip pertanian organik yang pertama, tanpa pengolahan tanah atau tidak pembalikan tanah. Tanah mengolah sendiri baik dalam perakaran, mikrobia tanah, mikrofauna, dan cacing tanah. Yang kedua, tidak memberantas gulma dengan menggunakan herbisida. Lebih baik menggunakan mulsa jerami. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan kimia. Yang keempat, sinar matahari, hujan, dan tanah merupakan kekuatan alam yang mampu mengatur keseimbangan alami. Karena dengan penggunaan bahan kimia akan menyebabkan kesuburan tanah akan hilang. Tulohan pertanian, kehadiran cacing tanah merupakan tanda, yaitu tanah tersebut merupakan tanah yang subur atau tanah yang baik. Yang pertama, cacing tanah dalam pertanian organik sebagai agnesia sebagai penghancur bahan organik. Yang kedua, cacing tanah memiliki peran penting dalam produktivitas tanah. Yang ketiga, cacing tanah hanya membutuhkan 5-10% makanan untuk tumbuh dan mempertahankan kegiatan fisik, dan sisanya dibuang sebagai ekskresi. Dan ekskresi hasil dari cacing tersebut akan membantu dalam peningkatan kesuburan tanah. Yang keempat, bahan sekresi mengandung senyawa organik dengan ukuran partikel relatif seragam, kaya unsur hara makro dan mikro yang segera tersedia untuk tanaman, vitamin, enzim, dan mikroorganisme. Yang kelima, populasi cacing akan meningkat apabila biomasa kaya nutrisi, misalnya limbah organik atau pupuk organik. Penelitian kali ini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, kepadatan atau populasi dan biomasa cacing tanah dewasa dan kecil pada lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Yang kedua, bagaimana keadaan faktor fisik dan kimia pada lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kepadatan cacing tanah dengan faktor fisik kimia lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Pada usul penelitian kali ini pun ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui populasi dan biomasa cacing tanah yang terdapat pada lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Yang kedua, mengetahui keadaan faktor fisik dan kimia tanah pada lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada tanah ultisol. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara kepadatan, populasi dan biomasa cacing tanah dengan faktor fisik kimia lahan jagung manis dengan aplikasi pupuk organik pada lahan ultisol. Pemikiran pada usul penelitian kali ini yaitu pada tanah ultisol dengan pemberian pupuk kompos atau pupuk organik, kita akan melihat atau menganalisis pH tanah, C organik tanah, dan kadar air tanah pada lahan tersebut yang ditanami jagung manis. Dan akan diteliti pula populasi cacing tanah dan biomasa cacing tanah pada lahan tersebut. Sini akan menjelaskan tinjauan pustaka pada usul penelitian kali ini. Yang pertama, pengolahan jagung manis. Yang pertama yaitu persiapan areal. Yang kedua, persiapan plot penelitian. Yang ketiga, pemupukan dasar. Yang keempat, penyiraman. Yang kelima, penanaman benih. Yang keenam, panen. Yang ketujuh, penyisipan. Yang ke-8, pemupukan. Yang ke-9, pembumbunan. Yang ke-10, pengendalian hama dan penyakit. Dan yang ke-11, panen. Tanah ultisol merupakan tanah yang terdapat akumulasi liat pada horizon bawah permukaan. Tanah ultisol ditentukan oleh kandungan bahan organik lapisan atas. Yang ketiga, tanah ultisol mempunyai tingkat perkembangan yang cukup lanjut. Yang keempat, potensi kerancunan Al dan miskin kandungan bahan organik. Dan pada tanah ultisol merupakan miskin kandungan hara, terutama hara P dan kation-kation yang dapat ditukar seperti Ca, Mg, Na, dan K, serta kadar Al yang tinggi, kapasitas tukar kation yang rendah, dan peka terhadap erosi. Tanah ultisol berbagai permasalahannya itu yang pertama, struktur tanah yang kurang mantap. Yang kedua, infiltrasi dan permeabilitas yang lambat. Yang ketiga, aerasi tanah ultisol yang buruk. Yang keempat, kandungan bahan organik yang rendah. Dengan bahan organik yang rendah tersebut, maka berbagai sifat fisik, kimia, dan biologinya pun akan buruk. Yang kelima, agregat kurang stabil. Yang keenam, bobot isi pada lapisan bawah tanah tinggi. Yang ketujuh, pH tanah yang rendah. Yang kedelapan, kandungan Al, Fe, Mn tinggi. Yang kesembilan, kadar unsur haranya yang rendah. Pengulangan tanah ultisol yang pertama yaitu dengan pemberian kapur. Karena dengan pemberian kapur dapat mengatasi masalah kejenuhan Al dan kemasaman.
dan juga menjamin tanaman dapat bertahan hidup dan berproduksi bila terjadi kekeringan. Dan yang kedua yaitu pemberian bahan organik. Dengan pemberian bahan organik dapat meningkatkan agregasi tanah, memperbaiki aerasi dan perkolasi, serta membuat struktur tanah menjadi lebih remah, mudah diolah. Pada penelitian ini yaitu menggunakan konsep pertanian yaitu pertanian organik. Yang pertama, pertanian organik dilakukan dengan bahan-bahan alamiah tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua, budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis yang saya jelaskan pada poin pertama tadi. Yang ketiga, pengelolaan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan, baik dalam perlindungan lahan ataupun perlindungan dalam makhluk hidupnya, seperti manusia dan hewan. Yang keempat, prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia. Yang keempat pun menyangkut pada poin yang ketiga. Dengan menggunakan pupuk organik, terdiri atas bahan organik dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa atau dekomposisi dengan bantuan berbagai macam dekomposer. Yang kedua, pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang ketiga, sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, berangkasan sisa panen, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota. Kehadiran cacing tanah merupakan dapat berperan sebagai perbaikan sifat tanah seperti menghancurkan bahan organik dan mencampur adukannya dengan tanah, sehingga berbentuk agregat tanah dan memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi populasi cacing tanah antara lain yaitu ketersediaan hara dalam tanah. Karena cacing merupakan hewan yang sumber energinya terdapat pada ketersediaan hara dalam tanah seperti bahan organik dan lain-lain. Kemasaman tanah atau pH, kelembapan tanah, dan suhu atau temperatur tanah. Kepadatan cacing tanah dapat menentukan dalam penghancuran sampah nabati menjadi humus, membuat lubang-lubang tanah atau aerasi tanah sehingga oksigen dapat masuk ke dalam tanah untuk kehidupan hewan tanah lainnya. Hal tersebut menyangkut pada pori makro dan pori mikro. Yang ketiga, membantu mempercepat proses mineralisasi yang terjadi dalam tanah. Yang keempat, butiran-butiran cacing dapat memperbaiki struktur tanah. Yang kelima, pertumbuhan cacing tanah dapat meningkatkan bila pakan yang terdapat pada lahan tersebut mengandung bahan organik yang tinggi. Yang keenam, pakan utama cacing tanah adalah bahan organik yang seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Morfologi cacing tanah. Yang pertama, cacing tanah tidak memiliki kerangka dan memiliki kutikula pigmen yang tipis. Cacing tanah tidak memiliki mata tetapi tubuhnya memiliki sel-sel saraf yang peka terhadap sinar. Yang ketiga, cacing dewasa pada bagian epidermis tertentu membengkak yaitu klitelum dan mengeluarkan kokon yang digunakan untuk menyimpan telur atau ova. Yang keempat, warna cacing tanah tergantung pada jenis pigmen yang dimilikinya. Jadi, terdapat cacing yang pigmennya gelap ataupun tidak gelap. Yang kelima, warna dada cacing dan perutnya berwarna lebih muda daripada warna yang lainnya. Yang keenam, seandainya cacing dipotong menjadi 2 bagian, maka pada bagian anterior akan segera terbentuk ekor baru. Sedangkan pada bagian tubuh posterior akan segera membentuk kepala, namun prosesnya lebih lambat daripada pembentukan ekor pada bagian anterior. Ekologi cacing tanah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama cacing epigeic atau litter dwellers. Yang kedua, cacing endogeic atau shallow soil dwelling. Yang ketiga, aneichic atau dweb burrowers. Saya akan menjelaskan metode penelitian pada usul penelitian kali ini. Jadi, penelitian kali ini akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020 yang dilakukan pada persawahan jagung manis yang berada di daerah Purwodadi, Kabupaten Lampung Tengah. Pada penelitian kali ini yaitu dilakukannya analisis data dan analisis laboratorium. Dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan alat bahan yang digunakan pada penelitian kali ini itu yang pertama cangkul, tali rafia, tugal, ember, gayung, patok, meteran,
timbangan elektrik, dan alat-alat laboratorium, dan menyesuaikan pada kebutuhan pada analisis laboratorium. Dan bahan yang digunakan pada saat penelitian yaitu benih jagung, pupuk organik, kompos, dan air. Prosedur penelitian pada kali ini yaitu yang pertama yaitu observasi, yang kedua penentuan lokasi pengambilan sampel, yang ketiga yaitu rancangan penelitian atau RAK, yang keempat pengambilan sampel tanah atau berbagai macam sampel yang dibutuhkan, yang kelima identifikasi cacing tanah, yang keenam analisis tanah, kimia dan fisika, yang ketujuh analisis data, yaitu kepadatan populasi dan kepadatan relatif, dan yang terakhir yaitu uji korelasi. Yaitu pada pelaksanaan penelitian kali ini yaitu ada dua variabel, yaitu variabel utama dan variabel pendukung. Pada variabel utama yaitu populasi, dan yang kedua yaitu biomasa cacing tanah. Dan pada variabel pendukung yang pertama yaitu bobot, yang kedua produk, yang ketiga bahan organik, yang keempat pH, dan yang kelima kadar air. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.